Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita, keluarga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan Center menyelenggarakan mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak yang kami upload, silahkan berkunjung ke channel Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga menjadi ladang amal buat kita semua. Baik sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat, seperti biasa kita mengadakan kajian pesantren kita ini lewat Zoom meeting setiap Sabtu malam Ahad, atau terkadang Ahad malam Senin, tergantung nanti situasi. Dan ini sudah berlangsung selama 1 tahun, dari tingkat dasar, tingkat lanjutan. Nah sekarang kita masuk kepada tingkat pemantapan 1. Nah dan itu semua free gratis insya Allah. Mohon doanya ke depan semoga bisa menjadi pesantren Pondok Salat faktual, ada tempatnya, kita menginap di sana, bisa 3 hari, bisa 7 hari dan seterusnya. Tapi ini berbayar karena ada makannya, ada fasilitas lainnya. Mohon doanya insya Allah semoga ada hamba-hamba Allah yang muhsinin. Baik. Nah, tema besar kita masih tentang menggapai salat khusyuk. Jadi salat khusyuk itu bisa digapai dari sebelum salat, pada saat salat, dan setelah salat. Nah, kita masih pada sebelum salat, yaitu kita perbaiki atau kita tingkatkan dulu kualitas iman kita. Karena Allah berfirman, ini ayatnya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan menegakkan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Itu namanya akidah, iman, tauhid. Jadi keyakinannya itu untuk menemui Allah, untuk kembali kepada Allah itu kuat, mendalam, tajam, baru akan muncul khusyuk. Allah berikan. Kalau tidak, nggak bisa. Makanya semua amal ibadah itu dasarnya itu adalah akidah, iman. Makanya awaluddin, yang paling pertama sekali wajib kita dalam beragama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Itulah dengan akidah, iman, tauhid. Baik. Subtemanya adalah persiapan menggapai khusyuk dalam sholat itu. Sekarang kita lihat bagian ke-18, yaitu bagian kedua, yaitu tentang 10 tanda kiamat besar. Mari kita lihat ulasannya. Nah, rukun iman itu sebagaimana kita ketahui ada 6 iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul. Nah ini semua sudah kita bahas. Kemudian sekarang kita masuk kepada iman kepada hari akhir. Nah, nanti iman kepada takdir. Kita masuk sekarang tentang 10 tanda besar sebelum terjadi kiamat. Bagian kedua. Sebagaimana kita ketahui, ada 10 tanda kiamat besar itu, kata Nabi, bagaikan mutiara, 10 mutiara yang dirangkai pada seutas benang. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ayatu kharazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta asilku
yatba' ba'duha ba'du. Dari Abdullah bin Amr berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kiamat yang 10 itu bagaikan mutiara yang terangkai di dalam seutas benang. Jika benang itu diputus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lainnya keluar. Putus benangnya keluar satu-satu sesuai dengan urutan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nih, jadi 10 tanda kiamat besar ya. Tanda kiamat kecil sudah kita bahas. Sekarang kita tanda kiamat, belum kiamat total, belum, baru tandanya. Nah, analoginya begini, ada 10 tanda kiamat itu diikat sama benang ya. 1, 2 sampai 10. Kemudian kita potong satu, kita potong benangnya pakai gunting. Tes, putus dia kan. Begitu putus, keluar yang nomor 1. Kabutnya keluar, Dajjal keluar, sudah kita bahas itu. Binatang melata keluar, nah ini nanti akan kita bahas. Matahari terbit dari barat keluar, turunnya Nabi Isa keluar. Nah kemudian Ya'juj Ma'juj keluar, penenggelaman di timur keluar, penenggelaman di barat keluar, penenggelaman di Arab keluar, dan terakhir keluarnya api dan angin lembut dari Yaman keluar. Setelah semua itu keluar, barulah nanti terjadi kiamat kubro atau kiamat total. Itu analoginya seperti itu. Baik. Nah, pada pertemuan kita kali ini, ya ini hadis tentang 10 tanda kiamat besar. Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakkaru faqala ma tadzakkarun? Qalu nadhkuru sa'ata. Qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Kita lihat terjemahannya. Suatu ketika Nabi menghampiri kami saat kami tengah membincangkan sesuatu, beliau bertanya kepada kami, apa yang kalian bicarakan ini? Kami menjawab, kami sedang membicarakan tentang kiamat. Beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Ada 10 tanda-tanda sebelum kiamat total itu terjadi. Nah, kemudian beliau menyebutkan pertama, dukhon atau kabut, sudah kita bahas. Dajjal, sudah kita bahas. Dabbah, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, 3 longsor terjadi, longsor di timur, longsor di barat, dan longsor di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api yang muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka di lapangan luas. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini sahih hadisnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, yaitu tanda kiamat besar yang ketiga. Pertama dan kedua sudah, dukhon dan dajjal. Nanti silakan lagi dibuka atau dilihat di channel saya tadi. Ya. Kita buka lagi silakan nanti. Nah, sekarang kita yang ketiga, keluarnya binatang melata. Iya. Namanya dabbah. Dabbah. Binatang melata. Namanya dabbah. Nah, binatang melata dabbah ini keluarnya dari mana? Nanti kita lihat. Ada berapa dia? Nanti kita akan bahas. Oke? Berhati-hatilah, kata Nabi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan tulu'ul syamsi min magharibiha wad dajjal wa dabbatul ardi." Dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang apabila keluar muncul niscaya tidak akan bermanfaat lagi iman seseorang yang sebelumnya ia beriman atau sebelumnya dia berusaha berbuat baik pada imannya, yaitu terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, dan keluarnya makhluk melata dari bumi. Jadi kalau ada orang tadi belum beriman, kemudian muncul makhluk dabbah dari perut bumi, udah nggak ada lagi dia, nggak bisa lagi dia beriman.
Tapi kalau sebelumnya dia beriman, itu masih bertahan dia, selamat dia. Nah, tadinya dia nggak pernah beramal soleh, tiba-tiba muncul yang 3 ini, baru dia berniat bertaubat mau berbuat amal soleh, gak diterima lagi taubatnya, kecuali kalau dia sebelumnya memang orang yang soleh. Nah, makanya dari sekarang kita harus tingkatkan iman kita, akidah kita ya. Nah, sekarang kita tentang beriman kepada hari kiamat, kita tingkatkan itu sebelum datang yang 3 macam ini. Ngeri. Ini bukan dongeng, ini sahih. Nabi itu arti an-nabi, pembawa berita yang akan datang atas bimbingan wahyu Allah. Jadi ini ya, oleh karena itu yuk mulai sekarang ini kita tingkatkan iman kita dengan ikutin kajian-kajian seperti ini. Kita tingkatkan ibadah kita baik kualitas maupun kuantitasnya sebelum datang 3 perkara ini. Baik. Nah, kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan berkata-kata kepada manusia bahwa sesungguhnya manusia kebanyakan tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surah An-Naml ayat 82. Jadi binatang melata itu akan keluar dari bumi, sejenis ya, keluarlah sejenis binatang melata, namanya dabbah. Tuh. Nanti binatang ini bisa berkata-kata, berkalam-kalam, ngobrol dengan manusia. Manusia terkejut, bisa bicara binatang ini. Jadi kebanyakan manusia nggak yakin ketika itu. Banyak manusia nggak yakin kepada ayat-ayat kami. Makanya jangan sampai kita termasuk yang tidak yakin. Kita termasuk yang yakinnya. Siapa tahu kita menemui peristiwa ini. Kita nggak tahu. Siapa tahu. Ini dia. Baik. Nah, kita lihat wujud binatang dabbah itu bagaimana. Digambarkan seekor binatang yang memiliki bentuk sangat aneh dan tidak ada di dunia, yaitu gabungan berbagai bagian tubuh hewan. Hanya dia satu-satunya. Ada menyebutkan begitu dalam riwayat. Makanya kepalanya seperti kepala kerbau atau banteng, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah besar, tanduknya seperti tanduk rusa jantan banyak, dada seperti dada singa, warna kulit seperti warna kulit harimau belang-belang, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, kambing biri-biri, kambing domba jantan. Nah, kemudian kakinya seperti kaki unta, tinggi, panjang. Jadi aneh binatang karena gabungan dari bentuk binatang yang lainnya. Khusus dia diberi oleh Allah. Nah, tugas si dabbah ini apa? Pertama, dia berbicara kepada manusia. Dia ngobrol sama manusia. Nah, kemudian dabbah akan berbicara kepada manusia di bumi untuk mengumumkan bahwa banyak orang tidak meyakini tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian memberikan tanda. Ya, dabbah akan memberi tanda atau cap pada dahi setiap manusia. Orang mukmin akan dicap dengan tanda sehingga wajahnya bersinar. Jadi dabbah ini dia tangan kanannya memegang cincin Nabi Sulaiman. Setelah manusia diajak ngobrol, keluar dari mulut manusia itu ucapan kalimat Allah menunjukkan dia beriman, maka diusap beriman, bercahaya wajah orang itu setelah diajak ngobrol ya. Tetapi kalau ada orang kafir, begitu diajak ngobrol tidak pernah keluar dari lisannya itu kalimat Allah, itu menunjukkan dia orang kafir. Maka ditunjuklah ya, dicap wajahnya itu oleh dabbah ini dengan tongkat Nabi Musa di tangan kirinya. Maka hangus seketika, wajahnya jelek, hitam. Jadi, tugas dabbah itu begitu. Nah, ini dia dalilnya bahwa dabbah ini membawa cincin Nabi Sulaiman tangan kanannya, tongkat Nabi Musa sebelah kirinya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
takhrujud dabbatu ma'aha khatamu Sulaiman wa 'asa Musa fataj'alu wajhal mu'min wa takhtimu anfal kafir bil khatami hatta in ahlal ahwani la yajtami'una fayaqul ha ha ya mu'min wa yuqal ha ha ya kafir wa yaqul hadza ya mu'min wa yaqul hadza ya kafir. Dari Abu Hurairah Nabi bersabda, akan muncul binatang yang membawa setempel Sulaiman dan tongkat Musa. Dia menerangkan wajah orang mukmin dengan stempel Nabi Sulaiman itu dan memberikan tanda pada hidung orang kafir dengan tongkat Nabi Musa itu. Ya, sehingga para pemilik meja makan berkumpul. Lalu sebagian mereka berkata kepada yang lain. Jadi orang kafir yang setelah dibeli tanda itu ngobrol di meja makan. Ya, jadi ini orang mukmin. Namun ia mendapat jawaban kalau itu orang kafir. Yang lain berkata lagi, ini orang mukmin. Yang lain menolak dengan berkata, oh itu orang kafir. Jadi saling menuding, saling menunjuk, saling memanggil. Ya mukmin, ya kafir, ya mukmin, ya kafir. Begitu. Nah ini hadis dari Imam Tirmizi. Kalau begitu binatang dabbahnya itu berapa ekor? Ya, satu karena cincin Nabi Sulaiman satu, tongkat Nabi Musa satu. Jadi dia itu nanti yang berkeliling dengan kuasa Allah. Dia bisa cepat dia berpindah tempat. Ini analoginya saja ini. Ya, dabbah itu. Jadi kita harus hati-hati dan kita harus beriman. Memang hadisnya jelas, Al-Qur'annya juga jelas. Sebelum datang dakbahin. Kalau udah datang, nggak diterima lagi iman yang tadinya nggak beriman. Nggak diterima lagi ibadah yang tadi nggak ibadah. Nggak bisa, nggak diterima lagi udah. Walaupun dia ngaku beriman, walaupun dia beribadah, kalau sudah datang hewan ini, binatang ini, nggak diterima. Tertutup pintu taubat. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nah, tempat keluarnya di mana? Abdullah bin Buraidah an abihi qala dhahaba bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mawdi'i bil badiyah qaribin min Makkah fa idza aradun yabisatun haulaha ramlun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhruju dabbatu min hadzal mawdi' fa idza fitrun fi shibrin. Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpergian denganku ke suatu perkampungan di dekat kota Mekah. Ternyata ia adalah tanah tandus dan di sekitarnya hanya ada bebatuan kecil. Lantas Rasulullah bersabda, binatang melata atau dabbah itu akan muncul dari tempat ini yang tanahnya lembek dengan keadaan sejengkal, dengan kedalaman sejengkal. Nah, jadi di padang pasir itu di dekat kota Makkah itu ada satu tempat kecil, lembek dia. Nanti dari sini keluar kata Nabi. Tapi setelah itu hilang, nggak tahu kita di mana tempatnya. Tapi dari sanalah, dari kota Makkah, sekitar kota Makkah muncul dabbah itu dari dalam padang pasir itu. Kuasa Allah. Taib. Nah, itu yang ketiga. Sekarang tanda kiamat besar yang keempat dari 10 ya. Matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat. Kan selama ini matahari terbit dari timur. Ini dari barat. Ini baru tanda kiamat, belum kiamat. Akan terjadi itu. Disebutkan ya. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'un nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan qul intaziru inna muntazirun. Yang mereka nanti-nantikan tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, matahari terbit dari barat. Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya. Ya.
yang belum beriman sebelumnya, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya itu, katakanlah Muhammad, tunggulah oleh kalian, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Nah, jadi ini surah Al-An'am. Jadi hati-hati kita. Ya, kalau sudah terbit matahari dari barat itu, tertutup sudah pintu taubat. Tidak lagi diterima iman yang sebelumnya dia tidak beriman. Tidak lagi diterima ibadah yang sebelumnya dia tidak ibadah. Nah, bersyukurlah kita yang selama ini kita tetap meningkatkan keimanan kita dengan mengikuti kajian-kajian seperti ini. Beruntunglah kita dan keluarga kita yang selama ini kita sudah ibadah sambil terus kita perbaiki ibadah. Karena kalau sudah terbit matahari itu dari barat, tutup sudah selesai semua. Ya. Jadi kiamat sudah hampir tiba kalau matahari terbit dari arah barat. Nah, terbitnya itu nanti diterangkan cuma setengah hari dan sekali dia. Ada yang mengatakan setengah hari. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza rahan nasu amana man 'alaiha fa dzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari itu telah terbit dan orang-orang melihatnya, maka mereka semua segera beriman. Nah, itulah maksud firman Allah, pada hari datangnya ayat tanda dari Tuhanmu, matahari terbit dari barat itu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelumnya, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Tuh, surah Al-An'am tadi. Jadi Nabi mengatakan ketika matahari itu betul-betul terbit dari barat, baru orang-orang bilang kami beriman, taubat ya Allah, nggak diterima. Tutup sudah. Terbitnya kapan Ustaz? Terbitnya dalam riwayat itu disebutkan hari Jumat, tapi nggak tahu Jumat kapan. Pagi dari barat, terbit setengah hari. Udah nanti ada di kepala kita setengah hari, dia balik lagi ke barat. Nah, besoknya normal lagi. Pada saat itulah tertutup pintu taubat. Al-Quran hilang tulisannya, semua sudah hilang. Gak ada lagi ibadah, udah tertutup sudah. Nah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah masih akan nerima taubatnya sekarang sebelum terbit dari barat. Ayo segera kita, jangan lagi menyimpang. Apalagi ya Allah, luar biasa zaman kita ini, semua lini kehidupan itu kemaksiatan, kecurangan. Mau ngurus sesuatu surat atau mau menyampaikan satu proposal, mau mendapatkan satu pekerjaan, itu belum apa-apa udah ada deal, ya, suap menyuap, ya. Memang suap menyuap itu tidak ada mengatakan hadis itu haram, tidak, tapi neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang nyuap dan orang yang terima suap itu neraka langsung, nggak ada dosa, langsung neraka. Banyak sekali sekarang, dari mulai kecil-kecil sampai atasan, itu yang terjadi, itu yang paling banyak sekarang. Sampai dalam dakwah pun kadang-kadang itu bermain. Sampai dalam MTQ pun dalam itu bermain. Luar biasa zaman ini. Sebelum matahari terbit dari barat, bertaubatlah, kata Nabi. Karena kalau sudah terbit dari barat, nggak akan diterima taubatnya. Nggak percaya, tunggulah, kata Nabi tadi. Kami pun menunggu. Tunggu tanggal mainnya. Nah, itu yang keempat. Sekarang yang kelima, tanda kiamat besar, ya, sebelum terjadi kiamat total, turunnya Nabi Isa. Tempat turunnya Nabi Isa itu di Masjid Amawi, Menara Putih, Damaskus, ya. Di kapan-kapan kita umroh ada paket, langsung kita mampir ke Damaskus, kita melihat Masjid Amawi itu. Baik. Nah, jadi disebutkan dalam hadis, kenalilah Nabi Isa itu.
An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laisa baini wa bainahu nabiyyun yakni Isa wa innahu nazilun fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu rajulun marbu'un ilal humrati wal bayadi baina mumasaratain ka'anna ra'sahu yaqaturu wa illam yusibahu balal wa yuqatilun nasa 'alal islam fayadukku as-saliba wa yaqtulul khinzira wa yada'ul khizyata wa yuhlikullahu fi zamanihi al-milal kullaha illal islam wa yuhlikul masihad dajjal fayamkuthu fil ardi 40 sana thumma yutawaffa wa fayusalli alaihil muslimun. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW sabda, tidak ada nabi antara aku dan dia, maksudnya Isa. Enggak ada nabi di antara aku dan dia. Jadi nanti Nabi Muhammad ini sampai nanti diturunkan Nabi Isa, enggak ada nabi, kosong. La nabiyya ba'dahu. Sungguh kelak ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah, perhatikanlah. Ini kalau ada berita Nabi Isa turun, kenalin berdasarkan apa yang disampaikan Nabi. Tapi kalau ada kabar Dajjal keluar, tinggalkan. Jangan pengen cari tahu. Kalau Dajjal, tapi kalau Nabi Isa kenalin, cari tahu dia. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi sekali, tidak pendek kali. Berkulit merah keputih-putihan. Berkulit merah keputih-putihan. Nah, mengenakan kain warna kuning, kekuning-kuningan. Nabi Isa itu pakaiannya itu berwarna, kalau dia pakai jubah itu berwarna kekuning-kuningan yang dia pakai. Nah, seakan rambut kepalanya menetes air meskipun tidak basah. Jadi rambutnya itu klimis. Ya, kalau orang zaman dulu tuh pakai tancul, kayak basah gitu, tapi nggak ada kena air. Ia akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Nanti ikut berperang bersama dengan Al-Mahdi. Nah, ia memecahkan salib dipotong-potong sama dihancurkan salib-salib yang dibuat oleh orang-orang Nasrani itu. Dan dia membunuh babi yang dimakan oleh mereka itu. Ya, dan membebaskan jizyah pajak yang dibuat oleh orang Yahudi itu. Nggak ada pajak. Ya, istilahnya yang ada itu zakat. Bukan pajak. Pajak itu adalah produk orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Nabi Isa nanti hapuskan pajak semua. Pada masanya lah Allah akan membinasakan semua agama selain hanya Islam saja. Semua agama lain binasa. Agama hanya satu, Islam. Isa akan membunuh Dajjal dan akan tinggal di muka bumi ini selama 40 tahun bersama dengan Al-Mahdi. Setelah itu ia pun meninggal dan kaum muslimin mensalatkannya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Itu disebutkan dalam hadis. Jadi kita sudah mengenali Nabi Isa itu dengan ciri-ciri disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim fa amma Isa fa ahmaru ja'dun aridu sadri wa amma Musa fa damu jasimun sabatun ka'annahu mirjalir zut. Dari Ibnu Umar berkata, Nabi bersabda, saat aku di Isra Mi'rajkan, kata Nabi, aku melihat Isa dan Musa serta Ibrahim alaihissalam. Adapun Isa, dia adalah laki-laki yang kulitnya kemerah-merahan, tegap badannya dan dadanya bidang. Sedangkan Musa adalah seorang yang kurus, tinggi, seperti kebanyakan laki-laki dari Sudan, Afrika. Jadi Musa itu bukan tegap, kurus, tinggi dia, kayak orang Afrika. Kalau Isa itu tegap dia, dadanya bidang. Nah, kemudian kulitnya itu merah keputih-putihan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kita sudah mengenali nanti. Tandain ini, Isa itu laki-laki yang kulitnya kemerah-merahan, ada keputih-putihan dia. Tegap dia, dadanya bidang, tegap orang. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu rendah. Baik. An Ibnu Jurayz qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir ibni Abdullah yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqq zahirina ila yaumil qiyamah qala fayanzilu Isa ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam fayaqul amiruhum ta'ala
salli lana. Fayaqul la inna ba'dakum ala ba'din umara'u takrimatallahi hadhil ummah. Dari Ibnu Juraiz, ia berkata, Abu Zubair telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang berperang di atas kebenaran. Mereka akan selalu nampak hingga hari kiamat. Beliau bersabda lagi, lalu turunlah Isa putra Maryam. Lalu pemimpin mereka berkata, kemarilah pemimpin kami, pimpinlah kami sholat. Yang dimaksud pemimpin di sini pertama adalah Al-Mahdi. Wahai Tuhan Nabi Isa, turun kemari, pimpin kami sholat. Isa lalu berkata, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah sebagian yang lain, adalah pemimpin, sebagai bentuk pemulihan Allah terhadap umat ini. Jadi kata Nabi Isa, tidak, engkau lah yang maju, wahai Al-Mahdi. Jadi Nabi Isa diajak untuk menjadi imam sholat subuh, karena waktu itu turunnya Nabi Isa itu waktu subuh. Nabi Isa mengatakan tidak, kalian adalah pemimpin terhadap yang lain. Ya, silakan. Jadi ada satu kelompok dari umatku, kata Nabi, tetap berperang. Itulah yang sekarang yang ada pasukan di Palestina sana, di Israel sana yang membela Islam. Itu sampai turunnya Nabi Isa nanti terus. Tapi datang Al-Mahdi, turun Nabi Isa, itu tetap ada itu kelompok itu. Nggak akan binasa itu. Ini dijamin oleh Rasulullah SAW. Dijamin. Nah, Isa membunuh Dajjal meleleh seperti garam terendam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hum yu'idduna lil qitali yusawwuna as-sufuf idh uqimatis shalah fayanzilu Isa ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam fa ammahum fa idza rahu aduwullahi dzaba kama yadzubul milhu fil ma'i falau tarakahu lan dzaba hatta yahlika walakin yaqtuluhu Allahu biyadihi fayurihim damahu fi khorbatihi. Dan ketika mereka sedang mempersiapkan peperangan, sedang merapikan barisan, tiba-tiba datanglah waktu sholat dan mengatakan sholat subuh di sini. Kemudian turun Nabi Isa Maryam sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengimami mereka, maksudnya diminta untuk mengimami mereka, tapi Nabi Isa nggak mau. Dan apabila musuh Allah Dajjal melihat, niscaya ia akan meleleh sebagaimana garam yang mencair dalam air. Meskipun seandainya saja ia membiarkan, nantinya ia juga akan meleleh, lalu binasalah. Akan tetapi Allah menginginkan Isa membunuhnya dengan tangannya, lalu memperlihatkan kepada mereka darahnya dan berada di ujung tombaknya. Jadi waktu subuh itu kaum muslimin dan pasukan yang dipimpin oleh Al-Mahdi berada di Masjid Amawi, masjid di Damaskus itu. Nah, jadi Dajjal itu nggak bisa masuk. Kan sudah kita jelaskan bahwa ada 4 masjid yang tidak bisa didatangi oleh Dajjal. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan Masjid Amawi di Damaskus ini. Masjid Menara Putih ini. Jadi ada malaikat menjaga. Dajjal teriak-teriak dari luar. Jadi begitu turun Nabi Isa, diminta jadi imam, Nabi Isa mempersilakan Al-Mahdi. Setelah selesai sholat subuh, Nabi Isa keluar. Nah, disitulah terkejut Dajjal. Begitu keluar, bertatapan mereka, Dajjal terkejut, meleleh badannya. Nah, kata Nabi, andai kata didiamkan terus, meleleh mati sendiri. Tapi Allah tidak ingin itu. Lewat tangan Nabi Isa dibunuh Dajjal. Lari Dajjal, dikejar, lari dikejar. Lalu ditombaklah dengan tombak yang dibawa oleh Nabi Isa itu, putus lehernya Dajjal. Terpisah badan dengan kepala, lalu dibawalah kepala itu sama tombak darah itu. Ini Dajjal sudah mati. Ditunjukkan kepada pengikutnya, kocar-kacir itu semua. Pengikut Dajjal itu dari Yahudi, kemudian orang-orang ateis, orang munafik, orang fasik, para dukun dan sebagainya itu, LGBT, itu pengikut Dajjal semua. Mereka kocar-kacir sampai mereka bersembunyi di balik-balik batu, di balik-balik pohon. Semua batu dan pohon bicara, ini orang Yahudi, ini pengikut Dajjal, kecuali satu, pohon gorkot namanya. Makanya mereka sekarang itu menanami banyak pohon gorkot itu. Mereka yakin juga, tapi nanti kita tahu itu pohon gorkot. Walaupun nggak bicara, serang, habis juga mereka. Sampai begitu nanti keadaannya. Taib. Disebutkan lagi dalam hadis,
Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam hakaman muqsitan fayaksira saliba wa yaqtul khinzira wa yad'al jizyata wa yafidul malu hatta la yaqbaluhu ahadun. Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh tiada lama lagi akan segera turun Isa ibnu Maryam atau ibnu Maryam, yaitu Isa, yang akan menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan pajak, dan harta benda berlimpah ruah ketika itu, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Jadi ketika ada orang mau ngasih sedekah, ini terima sedekah saya tidak, saya cukup, saya banyak. Kenapa? Harta melimpah, orang sudah banyak yang mati, laki-laki terutama. Jadi sedikit nanti manusia, harta berlimpah. Harta berlimpah di situ. Keadaan nyaman, semua pohon-pohon itu tumbuh semua. Nah, jadi zaman itu nanti sulit mencari orang yang mau menerima sedekah. Kalau zaman sekarang sulit mencari orang yang mau bersedekah, yang nerima banyak. Nah, itu pula, yang nerima banyak. Kalau zaman itu nanti enggak. Yang banyak yang mau ngasih, yang nerima enggak ada. Jadi enggak ada kesempatan berbuat pahala ketika itu. Ya sudah, masing-masing menikmatin lah. Ini sahabat-sahabat, ya para santri-santri pesantren virtual Pondok Solar. Oke, Ana Aisyah akhbarathu qalat dakhala Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abaki faqala li ma yubkiki. Qultu ya Rasulullah dzakartu dajjal fabakaitu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in yakhruj ad-dajjal wa ana hayyun kafaitukumuhu wa in yakhruj ad-dajjal ba'di fa inna rabbakum azza wa jalla laysa bi'awar wa innahu yakhruju fi yahudiyya asbahan hatta ya'tiyal madinata fayanzilu nahiyataha walaha yawma idzin sab'atun abwab ala kulli naqabin minha malakani fayakhruju ilai shiraru ahliha hatta asyam madinatin bi Palestin bi babi luddin wa qala Abu Dawud marratan hatta ya'tiya fi Palestin babu luddin fayanzilu Isa alaihi salam fayaqtuluhu thumma yamkuthu Isa alaihi salam fil ardi 40 sanatan imaman adlan wa hakaman muqsitan. Bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya, Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW menemuiku, kata Aisyah, ketika saya sedang menangis. Lalu bersabda kepadaku, wahai Aisyah, apa yang membuatku menangis? Yang membuatmu menangis? Apa? Saya berkata, wahai Rasulullah, saya teringat dengan Dajjal hingga saya menangis. Takut saya, sedih saya. Rasulullah bersabda, jika Dajjal itu telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela menjaga kalian. Namun Dajjal itu keluar sesudah aku meninggal. Maka sesungguhnya Tuhan kalian Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah mata, dan Dajjal akan keluar di Asbahan atau Iran hingga dia datang ke Madinah dan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat-malaikat yang menjaga. Lalu akan keluarlah menuju kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk Madinah, ya, darinya hingga ke Syam, tempat di kota Palestina, ya, di pintu Lut. Jadi nanti Dajjal itu diikuti oleh orang-orang Madinah yang jelek akidahnya, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, keluar mereka ngikutin Dajjal. Yang beriman tetap tinggal di Madinah. Sesekali Abu Dawud berkata, hingga Dajjal itu datang tiba di Palestina di pintu Lut, lalu Isa pun turun dan membunuhnya. Kemudian Isa tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Nah, jadi yang bisa membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa. Yang lain nggak bisa. Kalau Rasulullah masih hidup bisa, tapi Rasulullah memang ditakdirkan wafat duluan baru Dajjal keluar. Nah, nggak ada yang bisa. Senjata udah nggak ada, senjata udah hancur semua. Itu karena meteor kemarin sudah. Ya, badai matahari di atmosfer sana, ledakan besar itu. Nah, jadi yang bisa membunuh Dajjal adalah Isa. Ya, makanya kan sama-sama punya Al-Masih. Isa Al-Masih.
Nah, di belakang Al-Masihnya, kalau Dajjal, Al-Masihud Dajjal di depan. Al-Masih mengusap orang buta jadi melek. Dajjal juga bisa dengan sihirnya. Nabi Isa bisa dengan mukjizatnya. Jadi yang bisa membunuh Dajjal adalah Isa Al-Masih, yang bisa membunuh Al-Masihud Dajjal. Baik, ini kita akan bersambung nanti. Ya, masih ada yang ke-6, ke-7 dan seterusnya sampai 10 insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.